Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur yang paling nyata adalah menghabiskan waktu dan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu itu adalah ibadah, termasuk ibadah yang paling mulia, kata Imam Ahmad, idza sahhat niyyatuh, ketika niatnya betul dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang perlu kita jadikan motivasi adalah bahwa ilmu Al-Quran dan Hadis ini adalah warisan daripada Rasulullah SAW. Karena itulah para ulama disebut dengan pewaris para nabi. Dan seseorang mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu ala ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul, mereka tidaklah mewariskan harta dinar atau dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang dia mendapatkan ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian warisan yang paling baik dan paling banyak. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, kembali pada kajian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita telah membacakan muqaddimah daripada kitab ini, dan telah kita sebutkan bahwa mempelajari hadis Rasulullah SAW ini sangat penting. Dimulai dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kurang lebih 40 sekian hadis. Kemudian lanjut pada Umdatul Ahkam, kurang lebih 400-an hadis. Kemudian lanjut pada kitab Bulughul Maram, kurang lebih 1600-an hadis. Dan lanjut pada kitab Riyadhus Shalihin atau paralel sekalian, kurang lebih 1890-an hadis. Dan setelah itu bisa lanjut pada kutub as-sittah, buku-buku hadis yang menjadi ummahat ahadith, yang menjadi buku-buku induk hadis, yaitu Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kemudian At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad, dan juga bisa ditambahkan kitab yang lainnya semacam Al-Muwatta, Al-Imam Malik dan yang lainnya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon taufik kepada Allah tabaraka wa taala, kita mulai pembacaan daripada hadis yang pertama pada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, diharapkan antum mempunyai bukunya atau juga bisa download di handphone atau yang semacamnya, atau kembali nanti dibaca ulang ketika di rumah. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai pembacaan atau penulisan kitab beliau dengan mengucapkan dan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini telah kita ketahui bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta'. Setiap hal yang baik tetapi tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan terputus dan terhalang daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyatakan babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al barizah wal khafiyyati. Bab, kata beliau, tentang ikhlas. Maksudnya adalah bab yang memuat hadis-hadis yang berkenaan dengan ikhlas. Wa ihdarin niyyah, dan pentingnya membetulkan niat pada semua amalan, baik itu perkataan atau perbuatan, al-barizah yakni al-zahirah yang tampak, wal khafiyah yakni al-batinah yang tersembunyi,
Beliau kemudian memulai bab ini dengan membacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudahnya dilanjutkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ini adalah metode yang sangat bagus, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu satu kesatuan. Alangkah lebih baiknya walaupun kitab ini adalah kitab hadis, tapi dimulai dulu dengan beberapa ayat daripada Al-Quran yang mempunyai hubungan pembahasan. Demikian juga metode yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka ini adalah hal yang sangat baik dan menunjukkan betapa dalamnya fikih beliau. Qala Allah Subhanahu, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka, yakni ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidaklah Yahudi dan Nasrani di dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, dan tidaklah Yahudi dan Nasrani di dalam kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni adalah Al-Quran, tidaklah diperintahkan dengan hal yang aneh-aneh, akan tetapi hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan juga membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Adapun ayat yang kedua, beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan lan yanalallaha luhumuha. Kalimat lan itu adalah litabid, untuk menyatakan selama-lamanya, tidak mungkin dan tidak akan pernah. La yanalallahu luhumuha, sampai kepada Allah pada ibadah penyembelihan hewan korban, luhumuha, daging-dagingnya. Wala dima'uha, demikian juga darah yang ditumpahkan. Walaki yanaluhu taqwa minkum, dan yang sampai kepada Allah adalah niat dan takwa yang ada di dalam hati kalian. Di mana dulu kaum kafir Quraisy, mereka ketika menyembelih al-hadyu, mereka letakkan daging korban itu di seputaran Ka'bah. Demikian juga mereka tumpahkan darah hewan onta tersebut di seputaran Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap kaum muslimin, sebab darah dan daging bukan itu yang sampai kepada Allah, bukan seperti sesajen. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang ada di hati kalian. Ya, kalian mengagungkan syiar Allah, kemudian kalian juga berempati terhadap kaum fakir dan miskin, dan itulah takwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kaum muslimin, terutama kepada mereka dari kalangan munafik, kalau mereka sembunyikan apa yang ada di dalam dada dan hati mereka, atau mereka tampakkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka kaum munafikin bahwa kecintaan mereka terhadap orang kafir, loyalitas mereka terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu kalaupun disembunyikan pasti tetap akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala niat dan apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, ini 3 ayat yang disebutkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan menjelaskan terkadang sebagiannya agak lebih panjang dan sebagiannya mungkin sedang, dan sebagiannya hanya kita bacakan dengan mengisyaratkan beberapa hal yang penting. Nah, kita bacakan hadis yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang saya yakin kita semuanya sudah menghafalnya. Kita semuanya sering membacanya. Hadis ini dijadikan beliau sebagai hadis pembukaan. Hadis yang dijadikan sebagai hadis pembukaan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang berkenaan dengan niat, dengan keikhlasan niat.
Al-Imam An-Nawawi juga membuka buku atau kitab beliau yang lain dengan hadis ini. Contohnya misalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah juga dibuka dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Demikian juga demikian juga kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca, itu juga dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Demikian juga kitab Al-Adhkar tentang adab membaca dan keutamaan penghafal Al-Quran, itu juga dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat, menegaskan bahwa setiap amal termasuk di dalamnya menuntut ilmu yang tidak diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa batilun la thamaratalah. Itu adalah batil, sia-sia, dan tidak akan menghasilkan buah keridhaan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Demikian juga misalkan Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis kitab sahih beliau, walaupun bab yang pertama itu berkenaan dengan bab wahyu, tetapi beliau tetap sebutkan hadis ini innamal a'malu binniyat sebagai hadis yang pertama, menegaskan tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal, menegaskan tentang pentingnya keikhlasan dalam setiap amal. Naam. Kemudian hadis ini, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ini adalah hadis yang mempunyai makanah, mempunyai kedudukan yang sangat penting di hadapan ulama kaum muslimin. Maka banyak perkataan para ulama yang menjelaskan tentang betapa hadis ini sangat luar biasa kandungannya. Contohnya misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata bahwa hadis innamal a'malu binniyat, hadis sesungguhnya amalan tergantung niatnya, itu adalah setengah daripada ilmu, dan masuk di dalamnya kata Imam Asy-Syafi'i 70 bab dalam pembahasan fikih. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bahwa pokok Islam itu ada pada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung dengan niat. Adapun yang kedua adalah hadis man amila amalan, apa kelanjutannya akhwan? Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang tidak ada landasannya dari kami, maka itu tertolak. Adapun hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang diharamkan jelas, dan di pertengahannya ada yang syubuhat. Demikian juga diriwayatkan daripada Abdullah, anak daripada Al-Imam Ahmad, ketika ditanya tentang kedudukan hadis ini, maka kata Abdullah bin Ahmad bahwa hadis ini adalah salah satu di antara 3 hadis yang sangat penting di dalam Islam, yang menyimpulkan inti daripada ajaran Islam, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua itu adalah hadis inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummih, dan yang berikutnya adalah hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, ya sebagian membaca Rahawai, sebagian membaca Rahuyah. Ya, mungkin kita sering mendengar ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, namanya ulama hadis tersebut adalah Ishaq bin Rahawai. Ini dibaca oleh para ahli bahasa Rahawai yang betul. Nama asli beliau adalah Rahawai. Tetapi karena ada hadis yang menyatakan bahwa kebanyakan syaitan atau iblis nama belakangnya adalah Wai, maka para ahli hadis kebanyakan membaca nama beliau adalah Rahuyah. Ya, Rahuyah. Jadi jangan salahkan misalkan ketika ada seseorang membaca telah berkata Ishaq bin Rahawai, yang lain membaca apa tadi? Rahuyah. Itu karena perbedaan antara ahli bahasa kemudian ahli hadis radhiyallahu taala anhum. Nah, Ishaq bin Rahuyah beliau menyatakan, atau Ishaq bin Rahawai menyatakan, arba'atu ahadis. Di dalam Islam, ajaran Islam yang banyak ini itu tersimpul pada 4 hadis.
Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Adapun yang kedua adalah hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang menyatakan bahwa yang halal itu jelas dan yang diharamkan juga jelas, dan yang berikutnya adalah hadis yang menyatakan bahwa penciptaan manusia di rahim ibunya itu sebanyak 40 hari, kemudian 40 hari sebanyak 4 kali atau 4 tahapan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lebih sederhana jelaskan bahwa di dalam Islam ada 2 patokan. Yang pertama adalah patokan batin. Patokan batin. Yang kedua adalah patokan zahir. Nah, patokan amalan batin itu adalah innamal a'malu binniyat. Itu patokan untuk menjelaskan atau menjadi patokan apa yang ada di dalam hati. Dan yang kedua adalah patokan yang zahir, patokan amal yang tampak. Itu adalah hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka niat tidak sah kecuali menyesuaikan dengan innamal a'malu, maka amalan tidaklah sah dan berpahala kecuali menyesuaikan innamal a'malu binniyat. Dan amalan tidaklah juga sah dan betul diterima di sisi Allah kecuali secara zahir menyesuaikan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa an amiril mu'minina, daripada amiril mu'minin. Jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang pertama, disebut dengan khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diberikan gelar pertama kali sebagai Amirul Mukminin oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa an Amirul Mukminina Abi Hafsin, daripada Amirul Mukminina Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Ya, walaupun beliau mempunyai salah seorang putri namanya adalah Hafsah, yang itu kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Hafs di sini bukan merujuk kepada Hafsah, akan tetapi merujuk kepada Hafsin. Hafsin itu adalah salah satu nama di antara nama singa. Salah satu di antara nama singa. Mungkin kalau kita lihat sekilas, Abu Hafsin ini maksudnya adalah bapaknya si Hafsah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Abu Hafsin, yaitu singa. Sebab memang Umar bin Khattab ini terkenal dengan kekuatan, demikian juga ketegasan. Ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimina bi ahadil umarain, ya Allah jayakanlah dan menangkanlah Islam dengan satu di antara 2 Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, atau yang kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Awalnya Abu Jahal ini namanya adalah Abu Hakam, bapak yang bijaksana. Tapi kemudian sepanjang sejarah sampai hari kiamat, karena penentangan dan pemusuhannya terhadap Rasulullah SAW, maka bapak yang bijaksana tadi berubah menjadi siapa tadi? Abu Jahal, menjadi Abu Jahal, dan dikenang dengan demikian. Jadi Umar bin Khattab ini sangat tegas, sangat kuat, dan juga sangat pemberani. Karena itulah dikenal dengan Abu Hafsin, bapaknya atau singa. Ya, singa. Jadi kunyah itu bisa berupa salah satu sifat yang menonjol. Ya, misalkan seseorang terkenal dengan keberaniannya, bisa juga dia disebutkan dengan Abu Hafsin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dilahirkan pada 13 tahun sebelum peristiwa Gajah, dan beliau memerintah kaum muslimin selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan, 5 bulan maksudnya, dan juga 5 hari. Dan beliau wafat ketika ditusuk oleh seorang Yahudi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi.
Daripada Umar bin Khattab ibn Nufail ibni Abdul Uzza. Jadi nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi. Jadi Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab ibn Nufail ibni Abdul Uzza ibni Rabah ibni Abdullah ibni Qutin ibni Rizah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay Ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau berasal daripada suku Al-Adawi. Radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Innama itu adalah salah satu huruf yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk menyatakan pembatasan, lil hasri, untuk menyatakan pembahasan. Hanya saja niat itu, hanya saja amal itu dengan niat. Adapun al-a'mal itu adalah jamak daripada amal. Jadi jamak daripada amal. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah kullu ma sadara an mukallaf min taklif asy-syar'i. Setiap yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang sudah balik daripada perintah-perintah dan beban syariat itu disebut dengan amal. Jamaknya adalah al-a'mal. An-niyat itu adalah jamak daripada niyat, dan niyat itu adalah ma khatara ala qalbil bashar, sesuatu yang muncul dan atau terlintas di hati manusia ketika akan melakukan sesuatu, itu disebut dengan an-niyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan innamal a'malu binniyat, di sana ada ba binniyat. Ba di sana disebut dengan ba sababiyah, untuk menyatakan sebab akibat. Dan ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, hanya saja ibadah diterima dan sah di sisi Allah dengan niat. Dengan niat. Bahwa kemudian niat tadi juga ada pendapat yang menyatakan wajibnya ada niat, kalau nggak ada niat tidak sah. Dan ada yang menyatakan tentang aspek diterimanya, bahwa niat tadi tidak hanya sekedar ada, tetapi wajib dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu sah dan juga diterima di sisi Allah dengan adanya niat. Adapun pendapat yang kedua, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu terhitung sebagai amal kalau ada niat. Kalau ada niat, maka seseorang yang berakal sehat, yang dia dibebankan syariat, secara logika memang dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali sebelum atau bersama amal ada niat. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, "Lau kallafanallah", seandainya Allah Ta'ala membebankan kepada kita untuk beramal tanpa niat, maka itu adalah syai'un la yutaq, itu adalah sesuatu yang kita tidak akan mampu. Otomatis orang yang mempunyai akal sehat, dia mempunyai pilihan dari beberapa pilihan, dan ketika dia melakukan satu amal pasti terbersit sebelumnya atau bersama amalan ada di dalam hatinya niat. Maka makna yang kedua, innamal a'malu binniyat, itu maknanya lebih simple. Hanya saja adanya amalan itu dengan adanya niat. Kalau yang pertama kan ada yang disembunyikan kalimatnya, hanya saja amal itu diterima atau sah kalau ada niat. Adapun makna yang kedua di kalangan para ulama, hanya saja amal itu terhitung amal kalau ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap muslim mendapatkan apa yang sesuai dia telah niatkan. Apa yang sesuai dia telah niatkan. Ini juga pengulangan innama untuk membatasi bahwa tidaklah manusia mendapatkan apa yang dia kecuali apa yang dia telah dia niatkan. Dan lam wa innama likulli itu menyatakan kepemilikan. Maksudnya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia miliki.
Maka para ulama jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika membahas potongan awal hadis ini, mereka membahas pada dua aspek. Yang pertama adalah tentang ketentuan niat di dalam ibadah. Tentang ketentuan niat di dalam ibadah, bahwa ibadah tidaklah sah kecuali salah satu rukunnya ada niat. Kalau enggak ada niat, maka ibadahnya tidak sah. Makanya dalam rukun ibadah pasti yang pertama kali itu ada niat. Rukun wudu apa? Biasanya niat. Rukun sholat apa? Niat. Ini pembahasan yang pertama tentang dari sudut aspek fikih. Dari sudut aspek fikih, bahwa niat itu adalah apa yang diniatkan, apa yang terlintas di dalam hati, dan fungsinya adalah untuk membedakan kebiasaan, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Membedakan ibadah dengan kebiasaan, dan juga membedakan satu ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Itu fungsi daripada niat, dan niat tempatnya itu adalah di dalam hati. Niat tempatnya adalah di dalam hati, dan merupakan satu kebid'ahan jikalau itu dilafazkan. Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan para ulama tentang niat adalah dari sudut bahwa sangat pentingnya penekanan supaya kaum muslimin mereka mengikhlaskan niatnya. Kalau kita lihat pada pembahasan yang kedua, niat ini lebih pada kehendak dan motivasi. Apa yang menjadi motivasi kita ketika melakukan sesuatu? Di dalam bahasa Arab disebut dengan iradah, kehendak atau motivasi daripada manusia. Dan banyak ayat yang menjelaskan hal ini, bahwa kita dalam segala hal itu harus jelas dulu motivasi kita apa, latar belakang kita apa, niat kita apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat bahwa pilihannya hanya dua. Motivasi kalian Allah, akhirat, ataukah dunia dan manusia. Hanya ada dua. Dan jikalau kita beramal dunia, niat kita adalah untuk akhirat. Dunia digunakan untuk akhirat. Dan memang dari awalnya niatnya untuk dunia, dagang. Niatnya memang untuk dunia. Ya, kuliah, niatnya memang untuk dunia, tetapi dunia tadi juga digunakan dan diniatkan untuk akhirat sebagai bekal dan jembatan akhirat. Yang para ulama wanti-wanti adalah ibadah. Jikalau sampai salah niat, digunakan bukan untuk Allah, bukan untuk bekal akhirat, tetapi untuk digunakan dunia. Wallahu taala alam bisawab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kebanyakan kalian menginginkan balasan di dunia, padahal Allah taala yang lebih tahu. Allah taala menginginkan untuk kalian itu balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, minkum may yuridud dunya. Di antara kalian ada yang motivasi amalnya adalah dunia. Wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang motivasi amalnya adalah akhirat. Jadi baik pada satu aktivitas atau amalan parsial, atau pada kasus kesemuaan hidup dalam hidup kita, makanya ayatnya adalah inna sholati, dimulai dengan parsial, inna sholati wa nusuki, kemudian lanjut dengan hal yang umum syumul, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antara kalian ada yang menginginkan, yang landasannya, motivasinya, kehendaknya adalah dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang motivasi terbesarnya adalah dunia, sebagian mereka kami mudahkan untuk dunia. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuman madhura. Tetapi ujungnya kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Man kana yuridul
Jadi barang siapa yang keinginannya adalah dunia, terkadang Allah Ta'ala mudahkan, tetapi kemudian ujungnya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kemewahan harta dunia, demikian juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan apa yang menjadi obsesi mereka, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi daripada bagian dunia sedikit pun. Akan tetapi ujungnya, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi mereka ujungnya adalah siksa api neraka. Akan terhapus semua amal mereka dan sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Maka kata para ulama, penting bagi kita untuk membetulkan, menata dan mengevaluasi niat kita dalam semua amalan. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, amalan yang tersembunyi maupun amalan yang tampak di mata manusia. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting kata para ulama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu di sisi Allah akan diterima dengan adanya niat. Demikian juga satu ibadah sah jikalau ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh dengan satu amal. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, daripada satu tempat dominan kesyirikan kepada tempat dominan tauhid, dari satu tempat dominan kemaksiatan ke satu tempat dominan ketaatan, dari satu tempat dominan kebid'ahan ke satu tempat yang dominan sunnah ditegakkan. Itu namanya al-hijrah. Dan para sahabat telah melakukan hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Kemudian juga para sahabat juga berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ini dijadikan sebagai contoh oleh Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang sangat fasih dalam menjelaskan, dan beliau mengikat apa yang telah beliau jelaskan dengan satu contoh yang nyata supaya mudah kita pahami. Contohnya adalah ibadah hijrah, contohnya adalah amalan hijrah. Ada yang hijrahnya karena dunia, ada yang hijrahnya karena manusia, ada yang hijrahnya karena ingin menikahi wanita misalkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita cantik yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Di sini perhatikan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulang, Allah dan Rasulnya 2 kali. Tetapi barang siapa yang hijrah untuk dunia dan barang siapa yang hijrah untuk wanita, dunia dan wanitanya tidak disebutkan lagi. Dia akan hijrah sesuai dengan niatnya, ya, sebagai untuk tahkiran, untuk hinakan daripada motivasi yang tergolong rendah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Dan hadis ini dikaitkan oleh para ulama dengan seorang sosok. Dulu ada seorang wanita sebagaimana yang mungkin telah antum ketahui, seorang wanita yang cantik yang dia juga berhijrah ke Madinah. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepadanya, kemudian mengkhitbah, meminangnya. Kemudian sang wanita menyatakan, aku tidak terima kecuali jikalau engkau masuk ke dalam Islam.
dan berhijrah ke Madinah. Wanita tersebut berhijrah, sang pemuda masih menimbang, kemudian dia ikut hijrah ke Madinah, sehingga disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Wanita tersebut namanya adalah Ummu Qais, sehingga wanita tadi terkenal dengan julukan Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, seorang laki-laki yang berhijrah karena ingin menikah dengan Ummu Qais. Di sini disebutkan barang siapa yang berhijrah karena dunia, itu menggambarkan syahwat yang ada di perut manusia. Dan barang siapa yang hijrah karena wanita, itu untuk menggambarkan tentang syahwat yang ada pada farji manusia. Dan ini adalah pilihan dalam kehidupan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang bahwa harta itu dibolehkan, kemudian bisa digunakan untuk akhirat, walaupun juga wanita itu memang adalah perhiasan dunia. Memang harta wanita itu kan perhiasan dunia. Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqud dunya, takutlah kalian terhadap perlombaan dunia, wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap fitnah kecantikan wanita, fa inna awwala fitnatin fi bani Israila fin nisa, sebab fitnah yang pertama kali ada pada Bani Israel itu pada wanita. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas ini sangat penting. Jadi sangat penting bagi kita masing-masing untuk mengecek keikhlasan kita, membetulkannya, mengevaluasinya, dan senantiasa menatanya. Ada banyak hadis Rasulullah SAW sebagai pengingat kita, motivasi bagi kita supaya kita sama-sama, termasuk penuntut ilmu, termasuk mereka yang beribadah kepada Allah, untuk membetulkan niat kita. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim tentang 3 manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalun nas yuqda yaumil qiyamah. 3 jenis manusia yang diputuskan nasibnya pada hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang dia syahid di medan jihad. Ini adalah amalan yang paling puncak dan paling mulia. Kemudian dikatakan, apakah yang kau lakukan? Kata si fulan tersebut, aku berjihad di jalan Allah supaya menegakkan agama engkau. Maka dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau bohong, walakinnaka qatalta liyaqula annaka jari, engkau berjihad supaya manusia memandang engkau sebagai orang yang gagah berani dan pahlawan. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua didatangkan warajulun yata'allama al-ilma, seorang laki-laki yang dia penuntut ilmu atau bahkan ulama. Dikatakan, apakah yang kau lakukan? Aku menuntut ilmu ya Allah karena ikhlas karena engkau. Kemudian aku sebarkan ilmu juga ikhlas karena engkau. Qila lahu kadzabta, dikatakan kepadanya, bohong engkau. Innama tata'allamta al-ilma liyuqala annaka qari. Engkau menuntut ilmu, motivasi engkau sebetulnya adalah supaya dibilang qari atau supaya dibilang sebagai orang yang alim. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yatasaddaqu bisadaqat, seorang laki-laki yang banyak bersedekah. Kemudian ditanyakan kepada engkau, apakah yang telah engkau lakukan dengan harta yang dikaruniakan kepada engkau? Laki-laki tersebut kemudian menyatakan, aku sedekahkan di jalan engkau hai Allah, aku sedekahkan kepada si fulan, di fulan dan yang semacamnya. Waqilalah, maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau bohong. Ya, innama fa'alta kadzalika liyuqala annaka jawadun, engkau melakukan yang demikian supaya engkau dibilang orang yang pemurah. Jadi 3 amalan yang paling utama, 3 sosok yang begitu dikagumi di mata manusia, tetapi nasib mereka sebagai contoh itu dijadikan pertama kali diputuskan. Orang yang syahid
kemudian yang kedua adalah orang yang alim, dan yang kedua adalah orang yang bersedekah. Ini menjadi pengingat bagi kita jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ketiga dibacakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah yang berikutnya sesudah Hasan dan juga Husain. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menangis. Beliau kemudian teringat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dunia akan kami penuhi, kemudian sesudahnya akan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam. Kemudian juga jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu, para santri, kemudian kita yang semangat menuntut ilmu, dan ilmu ini keutamaannya luar biasa. Imam Ahmad tadi menyatakan bahwa tidak ada amalan yang paling utama selain menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, disandingkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah taala menyandingkan, Allah, malaikat dan penuntut ilmu bersaksi tentang keesaan Allah. Menuntut ilmu adalah amal yang paling mulia, tetapi Imam Ahmad menyebutkan di ujungnya, idza sahhat niyatu, kalau niatnya betul. Kalau niatnya betul. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud daripada Abu Hurairah, man ta'allama al-ilma la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid afal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, dia tidaklah mendapatkan dan tidak bisa masuk surga. Bahkan wanginya surga saja dia tidak bisa menciumnya. Ya, wallahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian. Jadi tidak bisa mencium wanginya surga. Kalau dalam kenyataan, misalkan seseorang mengambil spesialisasi keilmuan umum, misalkan teknik misalkan ya, atau yang semacamnya, itu kan niat dari awal memang untuk dunia, begitu ya kawan ya. Misalkan seseorang mengambil jurusan teknik sipil, tujuannya untuk apa? Membangun bangunan. Dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan uang yang halal, walaupun ujungnya harus dia ikat, ujungnya memang ini untuk akhirat juga. Tapi yang sulit dan lebih berat itu adalah seseorang yang belajar ilmu agama. Dari awal niatnya dia tidak boleh untuk dunia. Ya, bayangkan orang yang belajar dunia itu ada toleransi, memang niatnya untuk dunia. Yang berat itu kan bagi para santri, bagi pelajar ilmu agama. Mereka belajar tetapi nggak boleh niatnya untuk dunia. Nah, itu sangat berat jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang dia menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha, supaya dia bisa mendebat orang bodoh, au yujari bihil ulama, atau dia bisa bersanding satu level dengan para ulama, au liyusrifa bihi wujuhan nas, atau supaya dia mendapatkan kehormatan di kalangan atau di pandangan manusia, adkhalahun nar, maka bukannya masuk surga, bahkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya utama tapi niatnya salah, itu bahkan bisa menjadi bala, bahkan bisa menjadi bala. Kam min sagirin tukabbirun niyyah, betapa banyak amal yang remeh-temeh itu menjadi besar karena niat. Wa kam min amalin kabirin tusaggirun niyyah, betapa banyak amal yang kecil tapi menjadi luar biasa karena niatnya yang ikhlas. Dan betapa banyak ketaatan menjadi maksiat karena niat yang salah, karena niat yang salah. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan kalau kita lihat di sini, apalagi di zaman saat ini jamaah, di zaman saat ini
bahwa menjadi viral itu bagaikan lumbung uang begitu ya. Kalau sudah seseorang viral maka akan banyak pengikutnya, kemudian banyak like-nya, subscribe-nya dan yang semacamnya, sehingga dia mendapatkan dunia. Atau misalkan seseorang sengaja untuk menata image-nya, ya, dia melakukan branding terhadap namanya atau citranya. Nah, ini kan hal yang memang tantangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan salah satu hal yang menolong seseorang sesudah dia berdoa kepada Allah supaya dia diberikan ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami ikhlas, itu adalah bahwa seseorang tidak memasukkan dunia dalam hatinya dan seseorang mandiri secara ekonominya. Dia tidak ada tamak dan keinginan terhadap harta yang ada di tangan orang lain. Dia tidak ada keinginan pada harta yang ada di tangan orang lain. Dia bisa mandiri secara ekonomi. Karena itulah kata al-Imam, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kadal faqhu ayyakuna kufran. Ada banyak kasus di mana kefakiran atau kemiskinan itu begitu tipis untuk menjadi kekafiran, bahwa hal yang pertama kali dikorbankan ketika seseorang fakir dan lemah iman itu adalah agamanya, menjual agama bi'aradim minad dunya, dengan harta yang sedikit daripada dunia. Maka di sini hal yang perlu kita wanti-wanti dan perlu kita hati-hati itu adalah riya. Itu adalah riya, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Itu adalah itu adalah penyakit, itu adalah mubtilul amal, pembatal amal. Sebagaimana ini adalah sifat daripada orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka akan sholat, mereka berdiri untuk sholat itu malas-malasan. Itu pun juga dengan motivasi dilihat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kelanjutan ayatnya, alladzina hum yura'una. Mereka melakukan riya ketika solatnya. Allah Ta'ala juga berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Janganlah kalian keluar ketika kalian beribadah kepada Allah, entah ibadah apapun itu, ada riya di hati kalian dan kalian sombong dan ingin mendapatkan pujian manusia. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ana agnasyuraka'u, aku adalah orang yang tidak butuh pada syarik. Anisyirki man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang dia beribadah kepadaku juga kepada yang lain, aku akan abaikan dia. Maka kata para ulama, amalan itu tidak boleh bercampur dengan riya, dan sulitnya tidak boleh bercampur dengan riya sedikit pun. Itu yang sulit. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, fulan ada yang berjihad untuk Allah tetapi juga ingin mendapatkan pujian, apakah dia dihitung berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, enggak, sampai dia betul-betul litakuna kalimatallahi lil ulya, niat dia adalah murni 100% untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya ini ketika muncul dan ditepis, para ulama sepakat yang demikian tidaklah memudaratkan. Yang memudaratkan adalah ketika riya itu muncul kemudian terus bersarang di dalam hatinya dari awal sampai akhir, maka yang demikian bisa membatalkan pahala ibadah secara keseluruhan. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan hati manusia itu lemah. Kita secara
manusiawi memang mengakui hati kita itu lemah. Kita juga mengakui bahwa kita pada banyak keadaan itu senang mendapatkan pujian, pandangan yang positif, apresiasi, validasi, dan berbagai macam hal yang lain. Itu menyenangkan bagi hati manusia secara umum, dan itulah sifat dasar manusia. Kita dituntut untuk melawan, menghilangkan, menata, dan mengevaluasi itu semua. Kalau muncul, ingat-ingat kembali, niat saya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hal yang sangat penting di sini adalah menyeimbangkan antara amalan rahasia dengan amalan yang tampak. Amalan rahasia juga harus kita tabung di samping amalan yang tampak. Dan riya ini meliputi apakah dia melakukan satu amal ataukah dia meninggalkan satu amal. Maka kata Imam An-Nawawi, barang siapa yang dia melakukan satu amal karena niat selain Allah, itu adalah kesyirikan. Barang siapa dia meninggalkan satu amal karena takut terhadap manusia, itu masuk juga dalam kesyirikan atau riya. Jadi serba salah memang. Yang selamat adalah seseorang yang memang dalam hatinya dipenuhi dengan keagungan terhadap Allah, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dan kebergantungan serta harapan dan takut kepada Allah. Hati yang seperti ini yang bertauhid, ini yang akan dijaga dengan riya dan juga ditambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkin yang sempat kita bacakan daripada hadis yang pertama. Insyaallah kita usahakan ke depannya minimal mungkin 2 atau 3 hadis. Sebagian hadisnya mungkin agak singkat, sebagian hadisnya mungkin agak panjang, sesuai dengan apa yang dimudahkan dan apa yang bisa kita sebutkan faedahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan jemaah. Tafadhalu. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembagian yang jelas antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Betul. Padahal Allah memberikan ilmu baik dunia maupun akhirat adalah dari Allah. Iya, betul. Jadi bahwa niat di dalam materi ilmu, kimia, matematika, bahkan ilmu-ilmu tentang pembuatan obat-obatan, niat kepada Allah. Kalau kita melihat bahwa firman Allah, afala yang dulu adalah Iya. itu artinya bahwa kita harus juga memahami masalah-masalah yang bersifat seakan-akan fisikal ya. Iya. Bagaimana kalau niat ini juga diartikan bahwa bukan hanya urusan dunia, tapi juga diniatkan untuk akhirat. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang tantangan mana yang lebih berat dirasakan. Mana yang lebih berat dirasakan. Katakanlah seorang mahasiswa, dia memilih fakultas dan juga jurusan ilmu umum gitu ya. Dan memang dalam Islam dimotivasi baik agama maupun ilmu umum. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Dan kedua-duanya ujungnya memang diniatkan untuk akhirat. Ya, sebab kan dunia ini tempat untuk mengambil bekal, tempat untuk menanam bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Demikian juga sebagai jembatan. Jadi umum pun diniatkan untuk bekal akhirat juga. Tapi dari sudut beratnya tantangan, bahwa bagi mereka yang belajar agama kemudian niatnya untuk dunia, itu tantangannya lebih berat. Belajar agama memang bukan untuk dapat dunia, begitu Pak ya. Belajar agama memang bukan untuk dapat dunia. Artinya tantangannya lebih besar. Seseorang yang belajar agama juga dia harus belajar dunia supaya bisa make money, dia bisa mencari rezeki.
Ya, dia harus mempunyai keahlian juga. Nah, contohnya misalkan ada satu pelatihan. Yang satu pelatihan fardu kifayah, jenazah. Yang satu pelatihan untuk katakanlah mengoperasikan contohnya misalkan bisa menggambar bangunan. Misalkan aplikasi apa gitu ya. Yang satu niatnya jelas untuk dunia dan boleh untuk dunia. Diniatkan juga ujung-ujungnya yang akhirat juga. Tapi yang belajar fardu kifayah tadi misalkan atau belajar tentang training tentang zakat, tentang warisan, niatnya dunia, nah itu bahaya. Tetapi memang rumusnya adalah niat untuk akhirat, dunia nanti mengikuti, kan begitu ya. Sebab ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang niatnya adalah akhirat, Allah Ta'ala akan kuatkan dia dan Allah Ta'ala akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Barang siapa obsesinya adalah dunia, maka Allah Ta'ala akan lemahkan dia dan akan terbayang kemiskinan di pelupuk matanya. Dia maksimal berusaha, tidak dapat dari dunia kecuali apa yang telah dicatat untuknya. Jadi memang orang yang bekerja mengambil keahlian atau ilmu umum pasti niatnya untuk bekerja, kan begitu Pak ya. Tapi kalau niat untuk agama itu memang tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar maksudnya ketika lulus untuk bersaing dunia bisa nggak Pak? Susah kan? Ya, untuk bersaing dunia susah. Ya paling kembali ke dunia pengajaran misalkan, dan itu adalah lapangan yang sangat mulia. Jadi itu maksudnya. Jadi tantangannya memang lebih besar mereka menuntut ilmu agama, terutama bagi anak-anak kita atau adik-adik kita. Memang kita tekankan, nah niat kamu ujung-ujungnya tetap adalah untuk dunia dan akhirat. Kalau umum kan begitu ya. Tapi kalau untuk agama kita harus mengingatkan betul-betul anak kita. Nah, ini Bapak sekolahkan, kuliahkan engkau, masukkan ke pesantren ini untuk belajar ilmu agama, kemudian menyebarkan ilmu agama. Itu adalah aktivitas yang paling mulia. Bapak juga akan dapat pahala. Bapak juga akan dapat pahala. Nah, jaga niat, jangan sampai untuk dunia, seperti itu. Jadi memang tantangannya lebih berat kalau ngambil fakultas jurusan agama misalkan. Itu biasanya sering diingatkan. Silahkan ada yang lain tentang keikhlasan ya. Kalau kita sedang mengerjakan suatu amalan, cuma kita lupa menyiapkan di pertengahan. Karena kan antara niat dan kebiasaan itu berbeda-beda. Apakah kita bisa menyiapkan lagi setelah kebiasaannya? Contohnya misalkan apa ya? Misalkan kita kebiasaan untuk sedekah atau apa gitu kan. Cuman kita menyiapkan itu untuk mengikhlaskan Allah gitu. Ya, tadi Syekh Utsaimin menyatakan lau kallafanallahu bi'amalin bidunin niyyah lakana dzalika taklifu ma la yutaq. Seandainya kita dibebankan dengan perintah bisa beramal tanpa menyertakan niat, kita tidak akan mampu. Jadi niat itu kayak ya terbesit dalam hati itu sudah niat. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan begitu Pak ya, kebiasaan berimpak itu kan pasti ada niat. Ada hadis yang nanti akan kita bacakan mungkin, bahwa seseorang bersedekah ternyata salah. Dia bersedekah sesuatu di masjid, maksudnya supaya orang yang butuh ngambil, ternyata yang ngambil anaknya. Ma'an bin Yazid meriwayatkan bahwa Yazid bapaknya kalau saya tidak khilaf itu bersedekah di masjid supaya orang yang miskin bisa ngambil. Tahu-tahu yang ngambil si anaknya Ma'an. Maka kata bapaknya nggak terima. Ini maksudku bukan untuk engkau, kamu kan nanti ada lagi gitu kan.
Kata Ma'an, aku nggak terima. Ayo kita datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ma'an, engkau berhak atas apa yang kau ambil, nggak usah dibalikin. Wahai bapaknya Ma'an, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau telah niatkan. Jadi ya secara umum niat itu kan sudah meliputi, kalau sudah menjadi kebiasaan, motivasi yang melandasi kita sering berinfak. Dan niat itu tidak perlu diam sejenak, saya berniat dulu, enggak demikian. Ini kan kesalahan. Misalkan kita mau wudu, ya umum di kalangan para ulama, kita sambil wudu pasti ada niat dalam hati kita. Tidak mesti sebagian orang yang menyatakan sebelum wudu harus niat nawaitu al-wudu'a lirab'il hadasil asgari listibahis sholati lillahi ta'ala. Sengaja aku mengambil air untuk wudu supaya aku boleh sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan ribet. Ada yang hafal nggak Pak niat wudu? Ada yang hafal ya? Waktu kecil kan kita diajarin niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat macam-macam. Ya. Dan itu memberatkan. Karakteristik bid'ah itu adalah memberatkan. Nah, mungkin ada lagi satu yang lain. Hadis tentang niat. Ya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian saya menasihati pribadi saya terlebih dahulu, kemudian kepada kita semuanya, hendaklah kita mengikhlaskan niat. Dan orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.